Selamat pagi, saudara. Kita bertemu kembali di Devotion from Home. Doa saya, saudara, dan keluarga saudara juga selalu di dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, hari ini saya berikan judul, Buanglah Kekhawatiran pada Tempatnya. Saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat yang 7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apakah Anda pernah mendengar istilah tentang limbah berbahaya? Atau seringkali dalam singkatannya disebut limbah B3. B3 bukan B2 ya. Kalau B2 itu singkatan makanan. BABI, B2 babi. Nah, ini limbah B3 artinya bahan beracun berbahaya. Limbah ini memiliki sifat konsentrasi mengandung zat beracun dan berbahaya sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat merusak lingkungan pastinya, dapat mengganggu kesehatan dan juga mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, limbah B3 ini juga tidak bisa dibuang sembarangan begitu aja. Tetapi limbah ini memerlukan cara penanganan yang khusus dibandingkan limbah yang lain. Nah, begitu juga dengan kekhawatiran. Hari ini kita belajar bagaimana kita menangani kekhawatiran dengan baik. Dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita. Poin pertama saya, buang, singkirkan semua hal yang tidak berguna. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, katanya digunakan serahkanlah. Tapi sebenarnya kata yang digunakan adalah lemparkanlah, singkirkanlah. Jadi buanglah gitu. Artinya khawatir itu bukan sesuatu yang untuk disimpan, tetapi untuk sesuatu yang dibuang atau dilemparkan. Khawatir itu bukan seperti hewan atau binatang peliharaan yang baik untuk dipelihara, melainkan sesuatu yang tidak perlu dipelihara dan harus kita singkirkan dan harus kita buang dengan baik. Nah, Amsal 12:25 menjelaskan kenapa kekhawatiran itu berbahaya buat kita. Dikatakan dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kekhawatiran memberatkan hati. Kekhawatiran, rasa khawatir mematahkan semangat. Kekhawatiran membuat hati orang tertunduk. Kita lihat di sini bagaimana merusaknya, meracuninya kehidupan seseorang. Rasa khawatir tersebut. Rasa khawatir juga memiliki arti kata memecah belah, menghancurkan sesuatu yang utuh sehingga terpecah-pecah. Nah, kita tentu sering mendengar istilah divide et impera kalau kita belajar sejarah Indonesia. Nah, sejarah mencatat ketika musuh berhasil memecah belah, tidak ada lagi kesatuan di dalam sebuah negara. Kerajaan atau sebuah negara akan mudah dikalahkan dan dihancurkan. Sama juga dengan kita, ketika kita dipecah belah oleh kekhawatiran yang masuk dalam kehidupan kita. Kita juga menjadi orang yang mudah untuk dikalahkan, mudah dihancurkan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, untuk kita tidak menyimpan gelisah di dalam hati kita. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa yang membuat Anda gelisah hari ini di dalam masa PSBB ini? Apakah keuangan membuat Anda gelisah? Apakah masa depan, bisnis, pekerjaan membuat hati Anda gelisah? Apakah kegagalan, ketidakadilan, mungkin dosa membuat hati Anda gelisah, memenuhi hati Anda pada saat ini? Tapi Yesus mengatakan, janganlah hatimu gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Artinya, jangan kita memenuhi hati kita dengan kegelisahan kita, tapi penuhilah hati kita dengan rasa percaya kepada Tuhan, rasa percaya kepada Yesus. Yesus memperlihatkan bahwa akar permasalahan dari kegelisahan yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Poin kedua saya, singkirkanlah kekhawatiran kita di tempat yang aman. Dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mungkin sepertinya merasa tidak sopan mengatakan membuang kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu seperti sebuah tempat sampah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat sampah. Tetapi Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk membuang, menyingkirkan, melemparkan semua kekhawatiran kita. Dikatakan di dalam Mazmur 68 ayat 19, dikatakan terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan, pujilah Tuhan
Sebab dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dari hari ke hari, dikatakan, ia memikul beban kita. Dari ke hari ia memikul beban kita. Pemazmur tahu persis tempat terbaik untuk menaruh, melemparkan, membuang, menyingkirkan semua beban adalah kepada Tuhan yang hari demi hari memikul beban kita. Yesus mengatakan bahwa untuk kita datang kepada Dia, kita yang berbeban berat, kita yang letih lesu. Dan hari ini mari kita datang kepada Yesus. Karena kita tahu ketika kita datang kepadanya, kita akan menemukan rahmat dan pertolongan daripadanya. Mazmur 56 ayat 3 dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dikatakannya dalam terjemahan lain, aku berharap kepadamu. Nah, pemazmur menaruh rasa takutnya di tempat yang benar. Yaitu dia menaruh rasa ketakutannya, kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia taruh kepada rasa percaya, rasa berharap kepada Tuhan. Banyak dari kita menaruh ketakutan, kekhawatiran, kegagalan, rasa bersalah, ataupun apa yang mengganggu kita di hati kita pada saat ini, di tempat yang salah. Kadang-kadang kita taruh itu semua di dalam pikiran kita, karena kita berusaha menyelesaikannya dengan pikiran kita. Kita salah tempat, saudara. Kita juga salah tempat kalau kita hendak menaruh itu di pundak kita, mencoba memikulnya sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Yang ada kita menjadi letih lesu, dan akhirnya kita mencoba menyalahkan diri kita sendiri. Tempat yang salah juga ketika kita menaruh di dalam keluarga kita, atau kadang-kadang anak-anak kita. Berapa dari kita kadang-kadang anak-anak kita, keluarga kita menjadi sasaran amarah kita, yang dihasilkan dari stres, ketakutan, kekhawatiran kita. Kita juga mungkin salah tempat dengan menaruh rasa khawatir kita di dalam kecanduan, di dalam obat-obatan, minuman, pornografi, apapun itu yang menjadi kecanduan kita. Kita berharap bahwa dengan melakukan ini akan menghilangkan, menyingkirkan rasa khawatir kita. Percaya saudara, itu hanya menyingkirkan dalam waktu yang sementara aja. Ketika pikiran itu kembali, saudara membutuhkan dalam dosis yang lebih tinggi lagi. Ketika kita salah menempatkan kekhawatiran ketika kita salah buang, itu hanya akan membahayakan, meracuni, bukan hanya hidup kita, tapi keluarga, orang sekitar kita, bahkan masa depan kita. Hari ini mari kita belajar dari pemazmur, bahwa ketika kita takut, kita percaya, kita berharap kepada Tuhan. Yesus mengatakan, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, dan percayalah kepadaku. Kegelisahan ini sungguh-sungguh memperlihatkan seberapa besar percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Artinya ketika kita dipenuhi dengan kegelisahan, artinya rasa percaya kita, rasa pengharapan kita itu kepada Tuhan itu tidak ada, atau kecil, atau rendah. Nah, ketika kegelisahan tidak ada dalam kehidupan kita, artinya kita dipenuhi rasa percaya, dipenuhi dengan pengharapan kepada Tuhan. Bagaimana kadar percaya dan pengharapan kita hari ini? Itu dapat dilihat dengan seberapa gelisahnya hati kita hari ini. Poin ketiga saya hari ini, jangan kita fokus kepada kekhawatiran, tapi mari kita fokus kepada Tuhan yang memelihara kita. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab, kenapa kita serahkan? Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape-Nya. Ingat, Dia mengasihi kita dengan kasih agape-Nya. Tidak ada kondisinya. Itu menjadi jaminan bahwa Dia tidak akan pernah EGP sama kita. Dia tidak akan pernah tidak peduli dengan kita. Dia akan selalu mengasihi, memperhatikan kita. Rasa takut, rasa khawatir kadang-kadang muncul karena kita merasa tidak ada satu orang pun yang peduli. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikan kita. Nah, mari coba kita lihat anak-anak kita. Tidak ada satu dari mereka yang takut mengenai biaya sekolah mereka, apalagi mereka yang masih kecil. Mereka nggak peduli juga, karena mereka tahu itu urusan orang tuanya. Orang tuanya yang memelihara dia, orang tua yang membesarkan dia, itu fokus orang tuanya. Dia tidak fokus dengan masalah yang dihadapi pada saat itu. Sama juga dengan sebuah pohon, saudara. Akar dari pohon atau pohon itu bertumbuh kuat. Bahkan dapat merusak, dapat menembus dinding lantai yang dari semen, yang mungkin lebih keras, lebih kuat daripada kayu.
Tapi sebuah pohon tidak pernah berpikir, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dengan tembok lantai yang menghalangi dia. Pohon dan akarnya akan dapat menembus dinding, menembus lantai, selama ada sumber air yang memelihara dia untuk terus bertumbuh, untuk terus menjadi besar. Yesus berkata, dialah air kehidupan. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita akan seperti pohon yang dipenuhi dengan aliran yang tidak pernah berhenti. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil, seperti kata Mazmur 1 ayat yang ketiga. Selama pohon itu tertanam di tepi aliran, selama ada aliran-aliran air hidup di dalam hidup kita, selama kita percaya kepada Yesus, kita sama seperti pohon ini. Fokusnya hanya kepada air yang menjadi sumber kehidupannya. Bukan kepada apa yang akan dihadapinya, bukan apa yang akan diperbuatnya. Dia tidak akan khawatir tentang gagal berbuah, dia tidak khawatir tentang menjadi layu, dia juga tidak khawatir apa yang diperbuatnya berhasil atau tidak. Hanya suatu hal yang perlu dia perhatikan. Dia hanya perlu memperhatikan apakah dia tertanam di tepi aliran air. Apakah aliran air itu mengalir di dalam kehidupannya. Sama juga dengan kita. Kita jangan fokus dengan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Tapi kita fokus dengan tertanam memiliki aliran air yang mengalir di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, serahkanlah semua kekhawatiran kita. Lemparkan, buang kepada Yesus. Karena dialah yang memelihara kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk kami tahu bagaimana menangani kekhawatiran yang datang ke dalam kehidupan kami. Tidak kami simpan di hati kami, tidak kami simpan di kepala kami, tidak kami simpan di pundak kami, ataupun di dalam hati kami. Tapi kami lempar, kami buang, kami serahkan itu kepada Engkau, Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah tempat yang paling tepat untuk kami menaruh rasa khawatir, rasa takut, kegelisahan kami, Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang mampu mengubah rasa takut kami, duka cita kami menjadi sukacita, Tuhan. Kau yang tahu bagaimana mengubah hal yang tidak baik menjadi kebaikan, Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah anak-anak-Mu yang dipenuhi rasa ketakutan, dipenuhi rasa kekhawatiran, dipenuhi rasa bersalah, ketakutan akan kegagalan mereka, Tuhan. Aku berdoa pada saat ini, Engkau angkat semuanya. Kau gantikan kekhawatiran mereka dengan kelegaan. Kau gantikan kegelisahan mereka dengan ketenangan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Semoga firman ini sungguh-sungguh menyegarkan saudara, menghibur saudara, dan menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati.